Shalom semua. Shalom. Oke, kita kita hari ini mau bikin video tentang rangkuman pembelajaran kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri kita masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Marito Ulirta Sirait dengan NIM 442500417 dari UBSI Kaliabang. Saya Joshua Emmanuel Nicholas, NIM saya 152500837 dari UBSI Cengkareng. Saya Sania Tiurmasihaan dengan NIM 442 50778 dari UBSI Kaliabang. Saya Catherine Julian Anastasia Manurung dengan NIM 19240259 dari UBSI Kaliabang. saya Michio Christian Hadi dengan NIM 192400052 dari UBSI Kaliabang. Oke, kita langsung aja ke bagian pertama. Pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang materi fenomena agama dalam kehidupan manusia. Menurut saya, materi ini menjelaskan bahwa agama itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Walaupun bentuk agama itu berbeda-beda, tetapi di setiap tempat dan zamannya, manusia selalu memiliki kebutuhan untuk percaya kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Karena itu, agama tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai cara manusia mencari makna hidup, ketenangan, dan tujuan hidup. Agama juga sulit didefinisikan karena setiap orang memiliki pengalaman beragama yang berbeda-beda. Ada yang memandang agama sebagai hubungan dengan Tuhan, ada yang melihat agama sebagai pedoman moral, dan ada juga yang memandang agama sebagai bagian budaya dan tradisi dari masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Joshua. Beberapa tokoh memiliki pandangan yang berbeda tentang agama. Karl Marx misalnya menganggap agama sebagai candu masyarakat karena menurutnya agama membuat orang terlalu pasrah terhadap penderitaan hidup. Freud menganggap agama berasal dari ketakutan dan keinginan manusia sendiri. Namun di sisi lain, banyak ahli melihat agama sebagai sesuatu yang penting karena agama membantu manusia memahami arti kehidupan dan menghadapi berbagai masalah hidup. Misalnya saat seseorang kehilangan keluarga, mengalami kegagalan, atau merasa putus asa, agama sering menjadi tempat mencari penghiburan dan kekuatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Syasha. Di Indonesia, agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan, rumah ibadah, perayaan hari besar agama, hingga pengaruh agama dalam pendidikan dan politik. Contohnya, seperti adanya pelajaran agama di sekolah, kegiatan bakti sosial di gereja atau masjid, serta tradisi keagamaan yang masih dijaga masyarakat sampai sekarang. Karena itu, agama menjadi salah satu bagian penting dalam memahami kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya dilanjutin oleh Joshua. Kita ada di bagian 2, materi kedua membahas tentang fungsi agama dalam kehidupan manusia. Materi ini membahas tentang agama memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Salah satu fungsi agama adalah memberikan ketenangan batin dalam kehidupan. Manusia sering menghadapi masalah seperti tekanan belajar, masalah keluarga, ekonomi, atau rasa takut terhadap masa depan. Dalam kondisi seperti ini, agama membantu manusia mendapatkan harapan dan kekuatan untuk tetap bertahan. Contohnya, seseorang sedang stres karena masalah kuliah, mungkin merasa lebih tenang setelah berdoa atau mengikuti ibadah. Agama juga berfungsi membentuk moral dan karakter manusia. Agama mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan, menghormati orang tua, tidak menyontek saat ujian, atau berbagi makan kepada orang yang membutuhkan. Nilai-nilai tersebut membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik dan tertib. Selain itu, agama memperkuat solidaritas sosial karena orang-orang memiliki keyakinan yang sama biasanya memiliki ikatan persaudaraan.
Hal ini terlihat saat ada kegiatan keagamaan. Agama juga menjadi sarana kontrol sosial karena mengajarkan manusia untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Misalnya agama melarang mencuri, berbohong, atau menyakiti orang lain. Namun materi ini juga menjelaskan bahwa agama bisa menimbulkan dampak negatif jika dipahami secara salah. Kadang ada orang yang merasa agamanya paling benar, sehingga merendahkan agama lain atau menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan. Karena ini, agama seharusnya dipahami sebagai sarana membangun kasih dan perdamaian. Selanjutnya, Dalam ajaran Kristen, gratifikasi dan suap dianggap sebagai tindakan yang salah karena merusak kejujuran dan keadilan. Gratifikasi adalah pemberian yang bertujuan untuk mempermudah suatu urusan atau mendapatkan keuntungan tertentu. Contohnya seperti memberi uang kepada pejabat agar urusan cepat selesai, memberi hadiah supaya mendapat jabatan, atau memberikan sesuatu demi keuntungan pribadi. Tindakan seperti ini dianggap tidak sesuai dengan nilai Kristen karena didasari oleh keserakahan dan keinginan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Materi ini menjelaskan bahwa banyak orang melakukan gratifikasi karena ingin cepat kaya atau karena lingkungan masyarakat sudah menganggap suap sebagai hal biasa. Misalnya sama, dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan menolak praktik suap karena dapat membutakan hati manusia dan memutarbalikkan keadilan. Oleh sebab itu, orang Kristen diajarkan untuk bekerja dengan jujur dan mengandalkan usaha yang benar, bukan jalan pintas. Selain gratifikasi, materi ini juga membahas tentang pajak. Membayar pajak dianggap sebagai kewajiban warga negara, sekaligus bentuk ketaatan kepada pemerintah. Pajak digunakan untuk membangun negara seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum. Walaupun kadang ada penyalahgunaan pajak oleh oknum tertentu, orang Kristen tetap diajarkan untuk menjalankan kewajibannya dengan baik. Contohnya seperti membayar pajak kendaraan atau pajak usaha sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Kak Catherine. Selanjutnya, materi mengenai implikasi percaya kepada Allah. Materi ini menjelaskan bahwa kepercayaan kepada Allah harus terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Allah dipahami sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu. Sebagai pencipta, Allah dianggap sebagai sumber kehidupan manusia, sehingga manusia harus menghargai hidup dan menggunakan hidupnya untuk tujuan yang baik. Misalnya dengan menjaga kesehatan, menghormati sesama, dan menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membantu orang lain. Sebagai penyelamat, Allah dipahami sebagai kasih yang hadir melalui Yesus Kristus. Karena itu, orang Kristen diajarkan untuk hidup dalam kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Contohnya seperti mengampuni orang yang bersalah, membantu teman yang kesusahan, atau tetap berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Kepercayaan kepada Allah bukan hanya tentang rajin ibadah, tetapi juga tentang bagaimana sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga dipahami sebagai Roh Kudus yang memperbaharui hidup manusia. Roh Kudus dipercayai mampu mengubah sikap manusia menjadi lebih baik, misalnya dari pemarah menjadi sabar, dari egois menjadi peduli, atau dari malas menjadi rajin. Perubahan tersebut terlihat dalam karakter manusia sehari-hari. Orang yang benar-benar hidup dalam iman akan menunjukkan sikap kasih, damai, sukacita, kesabaran, dan pengendalian diri dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya di sini ada materi pada pertemuan kelima, yaitu teologi Kristen tentang hakikat Allah. Materi ini membahas tentang konsep Tritunggal Allah dalam kekristenan, yaitu Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun konsep ini sulit untuk dipahami, inti ajarannya adalah bahwa Allah tetap satu, tetapi bekerja dengan cara yang berbeda dalam kehidupan manusia. Allah Bapa dipahami sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus sebagai pembaharu kehidupan manusia. Tokoh seperti Agustinus menjelaskan bahwa ketiga pribadi dalam Tritunggal saling berhubungan dalam kasih dan memiliki kedudukan yang sama. Sementara Karl Barth menekankan bahwa manusia hanya dapat memahami Allah Sementara Karl Barth
menekankan bahwa manusia hanya dapat memahami Allah jika Allah sendiri menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa iman tidak selalu bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika manusia. Materi ini juga mengingatkan bahwa agama tidak cukup hanya dilihat dari ritual ibadahnya, melainkan seseorang yang rajin ibadah tetapi masih suka menipu, membenci orang lain, atau merusak lingkungan. Berarti belum benar-benar menjalankan nilai agama. Karena iman itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti mengasihi sesama, menjaga lingkungan, menghargai orang lain, dan hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Cio. Ya, untuk materi yang keenam, manusia menurut ajaran Kristen. Materi ini menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat. Pandangan tentang manusia sangat penting karena mempengaruhi cara manusia memperlakukan dirinya sendiri. Materi ini menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat. Pandangan tentang manusia sangat penting karena mempengaruhi cara manusia memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Beberapa pandangan modern, seperti pandangan Karl Marx, melihat manusia sebagai makhluk pekerja yang nilainya ditentukan oleh produktivitas dan pekerjaan. Misalnya, seseorang dianggap berhasil hanya karena memiliki banyak uang atau jabatan tinggi. Namun, dalam ajaran Kristen, manusia tidak hanya dinilai dari materi atau pekerjaannya. Manusia dianggap berharga karena diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu, setiap manusia harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, status sosial, ataupun kemampuan ekonomi. Contohnya seperti menghargai teman yang berbeda agama, tidak merendahkan orang miskin, serta membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Materi ini juga mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab. Teknologi seharusnya dipakai untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk merusak atau menyebarkan kebencian. Misalnya menggunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, membantu promosi usaha kecil, atau mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin sekian materi dan penjelasan yang sudah kita pahami dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Salam, terima kasih. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu, indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.